Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidalah Husni, NIM 18053075, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan praktek mengajar berdasarkan RPP yang telah disusun. Dan ini merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ekonomi dengan dosen Ibu Tri Kurniawati, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi bermanfaat dan lebih berkah. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Nah, Nanda semuanya, sekarang coba dicek temannya di samping kiri dan kanan. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya Nanda. Nah Nanda semuanya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu buka dengan sebuah pantun. Kancil lari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar, ayo keluarkan buku belajar. Nah Nanda Ibu semuanya, silakan dikeluarkan buku pelajarannya, buku ekonomi, modulnya, serta alat-alat tulisnya. Ananda semuanya, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada Ananda. Pernahkah Ananda terfikirkan kenapa sih Bank Indonesia tidak mencetak uang yang sebanyak-banyaknya, lalu kemudian uang tersebut dibagikan kepada masyarakat miskin yang ada di Indonesia agar tidak ada lagi kemiskinan? Pernah ya? Lalu sekarang Ibu bertanya lagi, apakah menurut Ananda kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat? Yang tepat tunjuk tangan, dan yang tidak boleh juga tunjuk tangan. Ya, jadi kebijakan tersebut tidaklah tepat untuk mengatasi masalah yang ada di Indonesia. Kenapa? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Ya, terima kasih kepada Suci. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Suci. Jadi, kebijakan tersebut tidak tepat untuk diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan karena dengan mencetak uang yang sebanyak-banyaknya itu akan menyebabkan inflasi. Kenapa sih bisa terjadi inflasi karena mencetak uang yang sebanyak-banyaknya? Hal itu terjadi karena jika uang dicetak sebanyak-banyaknya, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan masyarakat bisa membeli barang dengan mudah, dan barang tersebut juga dengan mudahnya akan berkurang. Berkurangnya barang itu akan menyebabkan tingginya harga barang tersebut. Jika harga barang tinggi, itu akan menyebabkan inflasi, di mana inflasi tersebut adalah kenaikan barang secara terus-menerus dan juga penurunan nilai rupiah. Nah, untuk itu Ananda diperlukan satu kebijakan yang mana kebijakan tersebut disebut dengan kebijakan moneter. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan moneter. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ananda diharapkan mampu memahami konsep kebijakan moneter. Yang kedua, Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi atau tujuan kebijakan moneter, serta mampu menganalisis berbagai instrumen kebijakan moneter. Dan untuk lebih lanjutnya, Ananda diharapkan mampu menyajikan hasil analisis kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Nah, seperti biasa, ada beberapa aturan dalam pembelajaran kita. Yang pertama, jika ada ibu yang bertanya, jika Anda bisa menjawab akan mendapatkan nilai plus. Dan jika anak-anak ibu bertanya, juga akan mendapatkan nilai plus.
Dan yang kedua, nanti kita akan belajar melalui kelompok. Dan untuk kelompok yang sering bertanya atau yang aktif, itu akan mendapatkan nilai plus. Dan juga untuk kelompok yang pertama tampil, juga akan Ibu beri nilai plus. Jadi untuk Ananda, silahkan untuk belajar yang aktif. Sekarang Ibu akan membagi Ananda menjadi 6 kelompok, yang mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, sekarang Ananda silakan berhitung mulai dari sebelah kanan Ibu, berhitung dari 1 sampai 6. Nah, jadi anak-anak Ibu yang tadi menyebutkan angka 1 berarti itu adalah kelompok 1. Yang menyebutkan angka 2 berarti kelompok 2, begitu seterusnya sampai kelompok 6. Bisa dipahami semuanya, Ananda? Ya. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada sebuah video untuk Ananda tonton, dan silahkan disimak dengan sebaik-baiknya, dicatat hal-hal penting, dan nanti itu akan Ibu kumpulkan. Namun sebelum itu Ananda, untuk menguji konsentrasi kita, Ibu ada sebuah permainan, yang mana nanti jika Ibu menepuk 1 seperti ini, itu adalah untuk selamat pagi. Jika Ibu bilang selamat pagi, maka bertepuk 1 kali. Dan untuk jika Ibu bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Dan jika selamat sore, itu tepuknya 3 kali. Dan untuk selamat malam, itu hanya bertepuk setengah. Bisa semuanya Ananda? Oke, baiklah. Mari kita cobakan permainan ini. Selamat siang. Selamat malam. Ya, ada yang salah berarti masih belum konsentrasi. Kita coba sekali lagi Ananda. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah sudah konsentrasi semuanya. Mari kita simak videonya. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan.
Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Nah, Nanda, apakah sudah dicatat poin-poin penting dari video tadi? Jika sudah, sekarang Nanda Ibu semuanya silakan rumuskan beberapa pertanyaan mengenai video tadi. Sudah ya Nanda? Sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai kebijakan moneter. Silakan Nanda semuanya perhatikan PPT Ibu. Nah, yang pertama itu ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter bisa juga diartikan sebagai kebijakan Bank Indonesia untuk memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara pengendalian jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya Ananda, itu tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Terdapat dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu adalah kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, menjual surat-surat berharga, menaikkan cadangan kas, serta memberikan kredit yang ketat. Dan jenis yang kedua yaitu kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat-surat berharga, menurunkan cadangan kas, serta mempermudah pemberian kredit. Nah, Nanda, selanjutnya yaitu mengenai tujuan kebijakan moneter. Nah, terdapat 4 tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit daripada jumlah barang yang beredar. Hal ini juga akan mengakibatkan inflasi ataupun deflasi. Untuk itu diperlukanlah
kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan cara mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang yang beredar. Tujuan yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Untuk itu diperlukanlah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar melalui bank sentral, yaitu kebijakan moneter, agar harga-harga itu bisa relatif stabil. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, akan membuat perekonomian menjadi stabil. Stabilnya perekonomian akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yaitu kebijakan devaluasi. Kebijakan ini merupakan kebijakan untuk menurunkan nilai uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Dengan adanya kebijakan ini akan membuat harga barang dalam negeri itu bisa dibeli dengan harga yang lebih murah menggunakan valuta asing. Hal ini akan meningkatkan ekspor. Dengan meningkatnya ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Nah, Nanda, selanjutnya yaitu materi mengenai instrumen kebijakan moneter. Instrumen yang pertama yaitu tentang kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral dengan cara menjual ataupun membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bank Indonesia akan menjual SBI ketika jumlah uang yang beredar sangat tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik kembali jumlah uang ke bank sentral. Dan sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit, maka bank sentral akan membeli surat-surat berharga. Nah, instrumen yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi kebutuhan, maka bank sentral akan mengambil kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga bank umum dengan tujuan merangsang masyarakat untuk menabung di bank dan nantinya uang akan kembali masuk ke bank sentral. Dan sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit, maka Bank Sentral akan mengambil kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga dengan harapan banyak masyarakat yang meminjam uang ke bank sehingga jumlah uang yang beredar bertambah. Nah, instrumen kebijakan moneter selanjutnya yaitu kebijakan cadangan kas minimum. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang dan jasa, maka Bank Sentral akan mengambil kebijakan untuk menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum memberikan kredit kepada masyarakat, yang pada akhirnya jumlah uang yang beredar akan menjadi berkurang. Dan sebaliknya, jika terjadi deflasi di mana jumlah uang yang beredar lebih sedikit daripada jumlah barang dan jasa, maka Bank Sentral akan mengambil kebijakan untuk menurunkan cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi bertambah. Instrumen kebijakan moneter selanjutnya yaitu kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh Bank Sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan cara
memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Syarat-syarat itu disebut juga dengan 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Nah, instrumen selanjutnya yaitu mengenai imbauan moral atau moral persuasion. Imbauan moral merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mengarahkan atau mengajak masyarakat atau lembaga perbankan. Imbauan moral dilakukan oleh bank sentral melalui media massa, pengumuman, atau pidato untuk mempengaruhi lembaga moneter dan individu atau masyarakat yang bergerak di bidang moneter. Imbauan moral ini bertujuan untuk masyarakat agar memahami kondisi perekonomian dan agar masyarakat itu bisa bekerja sama dalam mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia mengimbau agar lembaga perbankan berhati-hati dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Nah, Nanda, itulah penjelasan mengenai kebijakan moneter. Dan selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Seperti tadi, Ibu telah membagi 6 kelompok. Dan sekarang Ibu memiliki 3 buah artikel. Jadi untuk masing-masing kelompok itu akan membahas 1 buah artikel. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4 akan membahas artikel yang pertama. Untuk kelompok 2 dan 5 membahas artikel kedua, dan untuk kelompok 3 dan 6 akan membahas artikel yang ketiga. Dan setelah itu, Ananda diskusi di kelompoknya masing-masing dan juga dijawab pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Apa Ananda semua paham? Nah, jika sudah paham, silakan bekerja di kelompok masing-masing. Dan Ibu beri waktu 10 menit. Nah, Nanda, waktunya telah habis. Sekarang masing-masing kelompok dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya, kelompok siapa yang mau tampil untuk pertama? Seperti tadi yang sudah Ibu bilang, kelompok yang tampil pertama itu akan mendapatkan nilai plus. Oke, baiklah, kelompok 3 silakan maju. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok-kelompok lain silahkan bertanya kepada kelompok 3. Nah, jika tidak ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 6. Nah, Ananda, karena semua kelompok telah tampil, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kebijakan moneter, yang mana kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Bisa dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Ada 4 tujuan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Apa itu, Nanda? Ya, benar sekali, yaitu kebijakan uang ketat atau tight money policy, atau kebijakan kontraktif, yang mana kebijakan ini kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua yaitu kebijakan ekspansif, itu kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar, atau sering juga disebut dengan easy money policy atau kebijakan uang longgar. Dan selanjutnya itu ada instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada open market policy, yaitu kebijakan pasar terbuka. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Yang ketiga kebijakan cadangan kas minimum, ada kebijakan kredit selektif, dan yang terakhir ada imbauan moral. Pada hari ini, untuk Anda semuanya, Ibu ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum menutup pembelajaran, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Nanda,
Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa kerjakan tugasnya.